Dibebaskan dari ikatan iblis. Firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Yohanes 10 ayat 10. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Iblis mengikat dan memperbudak. Seorang ibu dalam bacaan kita hari ini diikat oleh iblis selama 18 tahun. Dapatkah saudara bayangkan siksaan yang harus ibu ini tanggung? Bisikan-bisikan kebohongan dari iblis yang mengatakan, Tuhan sudah melupakanmu. Lihat tuh, kamu masih bongkok. Dan setiap kali semangat ibu ini mulai pulih, suara iblis datang lagi. Kamu tidak akan pernah bisa pulih. Penyakitmu sudah terlalu parah. Tuhan tidak bisa menyembuhkanmu. Dari luar ibu ini cuma kelihatan bongkok dan tidak bisa berdiri tegak. Tetapi di balik penderitaannya adalah pekerjaan iblis. Iblis memakai banyak tipu muslihat untuk menutupi jejaknya. Tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis mencuri kesehatan jasmani dan rohani ibu ini, mematahkan semangatnya, dan pasti berencana untuk membunuh ibu ini. Pernahkah saudara menderita sampai kehilangan semangat untuk pulih? Saya pernah dibelenggu oleh depresi sampai semangat hidup saya patah. Puji Tuhan, saya dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Walaupun bongkok, ibu ini masih pergi ke rumah ibadah pada hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Anehnya, tidak ada pemimpin agama Yahudi yang sepertinya mengerti dan peduli akan penderitaan ibu ini. Mereka sepertinya buta atau dibutakan oleh hukum agama mereka. Tetapi satu hari Sabat, di luar dugaan, Tuhan Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadah yang pas di mana ibu ini pergi beribadah. Ibu ini mungkin tidak menduga bahwa itu bukan hari Sabat biasa, tetapi akan menjadi hari kebebasannya. Yesus yang adalah Tuhan pasti sudah berencana untuk bertemu dengan ibu ini. Kalau saudara menoleh ke belakang, apakah saudara mengenali hal-hal baik yang saudara alami adalah datang dari Tuhan? Berdasarkan Mazmur 139, saya percaya bahwa Tuhan terlibat secara intim dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak sadar, sehingga kita menahan pujian yang layak bagi Tuhan. Tuhan kita memang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang hatinya penuh dengan kasih biasanya memiliki perhatian khusus yang melihat kebutuhan orang lain. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Ia melihat perempuan ini. Apakah saudara pernah bertanya-tanya dalam hati, apakah Tuhan melihat penderitaanku? Tuhan Yesus punya mata yang memperhatikan apa yang orang lain tidak perhatikan. Tuhan kita punya otoritas atau kuasa atas iblis. Matius 28 ayat 18 dan Lukas 10 ayat 19. Jadi jangan takut. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati orang percaya. Betapa indahnya suara Yesus yang memerdekakan ibu ini dari belenggu dosa. Reaksi ibu ini adalah reaksi orang yang sangat berterima kasih. Ia memuji Tuhan. Pujiannya kepada Tuhan pada hari Sabat itu pasti jauh lebih besar dan lebih hidup dibandingkan hari-hari Sabat sebelumnya. Pujian yang keluar dari hati yang sudah mengalami kemerdekaan dari ikatan iblis adalah musik yang indah di telinga Tuhan. Memang Tuhan layak dipuji. Mari membiasakan diri mengatakan terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, untuk makanan, untuk minuman, dan ketika kita mengalami berkat-berkat-Nya.
Apakah saudara lihat reaksi yang aneh dari kepala rumah ibadah yang begitu marah kepada Tuhan, karena menyembuhkan pada hari Sabat? Dari teguran Tuhan Yesus kita bisa lihat bahwa pemimpin agama ini memiliki penilaian yang sangat rendah terhadap jiwa manusia. Mereka lebih mementingkan binatang dibandingkan jiwa ibu ini. Tuhan yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk kemuliaannya, mengasihi jiwa-jiwa tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus membebaskan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, Ia selalu membebaskan mereka yang berada dalam belenggu dosa atau ikatan iblis. Memang misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari tawanan iblis. Lukas 4 ayat 18-19. Dan menghidupkan kita kembali di dalam kerajaan-Nya yang kudus. Mari memberitakan kabar baik ini. Perjumpaan yang tak terduga dengan Tuhan Yesus di hari Sabat merubah segalanya bagi perempuan ini. Ia mengalami kuasa Tuhan yang membebaskan dia dari cengkeraman iblis dan membuat ia bisa berdiri tegak secara fisik.